Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, bertemu lagi dengan Bu Sonia di semester 2 ini. Di bab 2 kita akan membahas tentang surah Al-Insyirah. Nah, di buku paket kalian itu bab 2 itu tentang surah Al-Bayyinah, tetapi berkaitan dengan kurikulum yang sudah berbeda, yang sudah diubah kemarin KMA 183184. Jadi di bab 2 ini kita akan membahas tentang surah Al-Insyirah. Nah, sebelum kita lanjut materinya, kita baca terlebih dahulu surah Al-Insyirahnya ya bersama-sama. Nanti di rumah jangan lupa ditirukan juga dan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wisrak. Artinya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, artinya yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, artinya dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa'ida faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi surah Al-Insyirah beserta terjemahannya. Jangan lupa di rumah nanti dipelajari, dipahami, dan jangan lupa dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas surah Al-Insyirah. Kata Al-Insyirah diambil dari ayat pertama, dari kata nasroh yang berarti kelapangan atau melapangkan. Surah Al-Insyirah adalah surah yang ke-94 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Surah ini turun di kota Mekah dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Surah ini juga mempunyai nama lain yaitu Alam Nashrah. Biasanya kalian kalau mau menghafalkan surah Al-Insyirah pasti ada yang mengatakan Alam Nashrah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, surat ini berisi tentang penegasan Allah SWT tentang penikmat yang diberikan kepada umatnya dan pengingat bahwa kemudahan selalu menyertai kesulitan. Selanjutnya kita akan bahas asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah ini. Karena ada peristiwa di mana orang-orang musyrik mengejek dan mengolok-olok orang muslim karena apa? Kemiskinannya. Jadi turunnya sebab itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa kandungan surah Al-Insyirah. Nah, yang pertama, Allah melapangkan hati Nabi Muhammad SAW yang dalam usahanya untuk mensiarkan agama Islam kerap melalui banyak rintangan. Surah ini tidak hanya ditujukan untuk Rasulullah, tetapi juga umat Islam yang terkadang juga diliputi rasa susah dan desah. Yang kedua, Allah SWT menekankan sebanyak 2 kali bahwa beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Artinya apa? Kemudahan tersebut berada dalam kesulitan itu sendiri dan hanya orang-orang dengan berprasangka baik yang dapat memahami. Yang ketiga, manusia tidak boleh bermalas-malasan dan hanya menunggu keajaiban datang. Manusia itu harus tekun berusaha dan bersabar ketika mengalami kesulitan. Allah juga merintahkan ketika seseorang telah menyelesaikan satu urusan, hendaknya ia tidak berdiam diri, melainkan apa? Segera melakukan urusan lain secara bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir kandungan surahnya, Allah SWT mengingatkan
bahwa usaha juga harus dibarengi dengan tawakal, sebab hanya Allah yang berkehendak untuk memutuskan segala sesuatu. Jadi kalian kalau ingin berusaha, pasti nggak hanya berusaha saja, tetapi selain berusaha kalian harus juga bertawakal, berdoa kepada Allah. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa eh, kita juga harus apa, yakin bahwa sesuatu kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahannya. Dan kalau kita berdoa pasti Allah akan memudahkan. Nah, jadi nggak hanya usaha saja, harus dibarengi dengan apa? Doa. Nah, seperti itu.